kolbu berpenyakit. Apa penyakit kolbu? Penyakit kolbu beda dengan penyakit badan. Kolbu itu penyakitnya dimulai dari penyakit iblis. Yang pertama kali punya penyakit adalah iblis. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan bukan iblis. Kenapa disamakan dengan iblis? Ada rahasianya. Ruh itu suci enggak? Allah tiupkan ruh. Allah Ahad. Ini Allah Ahad nih. Meniupkan ruh. Ruh suci enggak? Suci ya. Lalu Allah tiupkan lewat malaikat ruh kepada badan. Tapi sebelum masuk ke badan, ini ada jarak di sini. Di saat inilah kemudian di sini ada hijab-hijab. Dalamnya bukan main, tebalnya tiada terkira. Disinilah diuji ruh. Dia dicelupkan ke dalam syahwat. Ini syahwat namanya nih. Ternyata syahwat itu berkaitan dengan badan. Semua yang ada di sini berkaitan dengan badan. Apabila ruh ditiup ke dalam badan, bernamalah dia jiwa. Gitu, ya. Jiwa itu punya kiblat sentral. Sentralnya namanya qalbu, ya. Asalnya ruh ini suci, tapi dicelupkan ke dalam syahwat. Maka syahwat itu terkait dengan badan. Ketika Allah tiupkan ke dalam tubuh ini, nyatu dengan otak. Di otak ada syahwat nggak? Keinginan rendah. Jadi syahwat bahasa Arab artinya keinginan rendah. Nyatu dengan mata. Di mata ada syahwat. Mata senang lihat yang jelek atau yang cantik, yang gagah, yang indah. Indah itu apa? Ya, kalau bagi Bang Adam alaihissalam, indah itu Hawa. No, Adam namanya orang PPR. Ya. Mata itu diberikan syahwat. Dia senang melihat yang bening-bening, yang indah-indah, yang hijau-hijau. Walaupun di rumah sudah ada yang bening, yang cantik, capek kerja, nyari puncak, nyari kebun, nyari hiburan. Berarti kurang cukup memandang yang cantik, kita perlu yang indah. Orang yang sudah tinggal di kampung, kampungnya indah. Dia semua di kampung itu orangnya rancak-rancak, cuma kurang seksi. Maka dia pergi ke kota ingin mencari yang rancak-rancak plus seksi. Hitung-hitung cuci mata, Pak. Ya, benar begitu. Jujur aja nggak apa-apa kok. Hah? Enggak iya gitu. Ketika ditiupkan ke dalam badan, maka dia dicelupkan ke dalam syahwat. Sampai ke tangan suka megang, sampai ke perut suka makan, sampai ke kemaluan, sampai ke kaki, terus semuanya. Tidak ada kita yang selamat daripada kata syahwat, nggak ada. Mursyid apalagi, mursyid itu lebih besar ujian syahwatnya. Percaya nggak? Karena makannya paling enak. Kalau ada tamu datang ngasih makanan paling enak, ya nggak? Kalau ada fasilitas paling enak. Tapi si mursyid ujiannya paling berat. Paling berat ujiannya mursyid. Kalau mursyid dosa, dosanya lebih besar.
Tapi kalau mursyidnya ahli ma'rifat, dia tahu cara pulang kepada Allah Subhanahu. Di situ si mursyid paham bahwa jadi mursyid bukan berarti jadi orang suci. Jadi mursyid berarti tahu cara mensucikan diri. Itu yang beda mursyid dengan bullshit. Beda-beda tipis. Ketika tubuh membalut ruh, maka tubuh punya energi nafsiyah atau jiwa yang membuat dia masih terhubung dengan ruh ini, itu qalbunya. Karena ini adalah hembusan Allah. Allah memandang dari ruh ini kemana? Dipandangnya kepada qalbu. Jadi dekat gak antara ruh dengan qalbu? Dekat sekali. Karena qalbu itu ada karena ruh. Jika Allah menurunkan ilmu lewat ini, itu namanya laduni. Tapi kalau Bapak Ibu belajar, si badan nih diajak belajar nih, belajar sama seseorang, cari guru. Kalau dapat ilmu namanya futuh. Apa namanya? Apa arti futuh? Terbuka, supaya mengenal Allah. Tapi kalau ruh, gurunya langsung Allah Ahad, disebut laduni. Itulah ilmunya Nabi. Maka saya sering nanya, Jibril itu gurunya Nabi Muhammad atau muridnya Nabi Muhammad? Banyak orang salah di situ, keliru. Dikira Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad. Padahal Jibril itu dapat energi dan dipasangkan kepadanya jubah-jubah pemimpin malaikat setelah dia berselawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir, sebagai bin Abdullah. Tapi Muhammadnya sudah ada belum? Nah, ruh pertama yang Allah tiupkan namanya terima kasih. Ahad ini Allah Ahad ya. Kul huwallahu. Allah meniupkan wahyu ruh pertama. Hembusan pertama Allah itu namanya mirip-mirip Ahad tapi ditambah dikit mim. Ahmad. Jadi apa beda antara ruh pertama dengan Ahad? Mim. Saat Allah menghembuskan, hembusannya itu berbunyi Ahmad, bernama Ahmad. Pangkatnya disebut Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah.